Voice edisi Melalui kegiatan ini, kita akan sama-sama menyelami dunia padang lamun yang menakjubkan. Bersama para pakar, kita akan membahas bagaimana dinamika serta keberlanjutan ekosistem pesisir lautan yang kita cintai ini. Perkenalkan, saya Tri Apriyadi yang akan memandu webinar kita pada hari ini. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Bapak Dr. Doni Abdillah. Pemateri kita pada hari ini, Bapak Aditya Hikmat Nugraha, MSI, serta Bapak Ibu hadirin peserta webinar. Ikan tenggiri sedap dimakan, ditambah dengan ikan selar. Webinar hari ini kita mulakan. Semoga kegiatan berjalan lancar. Baik, kita akan mendengarkan opening speech yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Bapak Dr. Doni Abdillah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, Tuhan pemilik langit bumi dan di antara keduanya. Kita bisa berkumpul pada hari ini. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama mengikuti kegiatan Sigres Voice yang merupakan sebuah kegiatan Talkshow series ya. Yang kedua, yang pertama kemarin telah dilaksanakan di Desember 2024. Kita berharap dari kegiatan ini tentunya sebagai wadah sharing informasi terkini yang dapat memberikan nanti edukasi yang mendalam spesifik terkait dengan ekosistem padang lamun. Dan kita berharap tentunya ya seluruh aspek baik sosial, dinamika, bioekologi ini dapat menjadi rujukan dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan ekosistem padang lamun ya yang kita pahami sebagai ekosistem penting utama di wilayah pesisir. Kami dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan terus komit dan konsisten dengan agenda riset berkaitan dengan padang lamun. Bahkan ini akan menjadi 3 agenda utama di tahun 2025 ini. Menjadi fokus riset unggulan dari Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan. Pertama, berkaitan dengan riset kolaborasi karbon biru dari lamun nanti yang akan kita laksanakan di tahun ini bersama NUS atau National University of Singapore. Kebetulan Pak Adit juga akan menjadi PIC-nya. Yang kedua juga ini berkaitan dengan program restorasi padang lamun di Pulau Bintan bagian utara. Kita kerjasama dengan PT Pelindo. Dan satu lagi itu adalah RAN, Rencana Aksi Nasional Dukung, yang tentu terkait dengan ekosistem lamun, di mana Kepri sebagai salah satu pilot project yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Nah, kalau kita lihat, tentu saja ekosistem padang lamun yang saat ini terus ya mendapatkan ancaman dari berbagai arah, mau tidak mau konsisten dan fokus kita terhadap pengelolaan padang lamun ini harus kita arahkan secara berkelanjutan, dan kami berharap nanti setelah ini ada muncul roadmap ya pengelolaan padang lamun menjadi fokus unggulan di wilayah Kepri. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Aditya Hikmat Nugraha, Pak Apriyadi ya, Tri Apriyadi dan seluruh tim yang telah memanage kegiatan hari ini,
Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi seluruh stakeholder dan bagi kita semua. Ke Pulau Bintan, pagi menjelang, memandang laut penuh pesona. Keragaman Pulau Bintan sungguh gemilang, namun ancaman terus mengintai dari segala arah. Demikian dari kami. Mantap. Demikian dari kami dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tak wabarakatuh. bapaknya pantun ni tak sia-sia. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Doni Abdillah atas sambutan pembukanya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami mohon Bapak dan Ibu bisa dapat membuka kameranya. Mohon Saya bantuan membuka kameranya nih. Mas Ya Radik Pak, untuk dokumentasi. ya Pak Tri ya. Masa Iya, saya Bu. buka kamera nih. Jadi ketahuan siapa dia ya. Bu Yuli ternyata. Oke, baik. Oke, bisa disiapkan gayanya. 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar sekali lagi. Oke, sudah. Baik, terima kasih Mas Radik. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki sesi materi. Pergi ke pasar membeli pare, masak kari, campur mentimun. Webinar hari ini di Ngelamun sore-sore mengkaji potensi dan ancaman ekosistem lamun. Bapak dan Ibu yang Boleh berbahagia, Bapak Tri. Pulau Bintan merupakan satu dari 2.408 pulau yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Keberadaan pulau-pulau kecil ini memberikan potensi ekosistem pesisir yang sangat tinggi, terutama ekosistem lamun. Posisi strategis Pulau Bintan yang berada di perbatasan dengan negara tetangga, khususnya Singapura dan Malaysia, menjadi ancaman ekologis tersendiri bagi ekosistem lamun, khususnya pada musim-musim tertentu. Nah, di Pulau Bintan bagian utara ini, masukan oil spill dan marine debris, ya, sampah-sampah laut, ini terus berlangsung setiap saat pada musim-musim tertentu. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai masalah tersebut, telah hadir bersama kita Bapak Aditya Hikmah Nugraha, MSI. Beliau merupakan dosen di Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pak Adit sudah siap, Pak? Insya Allah, Pak Apri siap. Baik, kami persilakan Pak Adit untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Pak Apri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih tadi kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji yang sudah memberikan kata sambutannya di awal kepada moderator, lalu juga kepada tim teknis, teman-teman dari Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan FPIK IPB, lalu juga teman-teman dari Konservasi Indonesia yang telah mendukung kelancaran acara ini. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa acara ini merupakan acara rutin setiap 1 bulan sekali, di mana bulan lalu sudah yang pertama kali dari IPB, ada Departemen ITK, lalu yang kedua pada bulan Januari ini diisi oleh kami dari FIKP Umrah. Saya juga lihat tadi di daftar peserta karena topiknya membahas terkait dengan ekosistem lamun di Pulau Bintan, juga sudah saya lihat tadi para peneliti-peneliti senior ya, ex-LIPI mungkin ya kalau pada zamannya yang sudah banyak eh, melakukan penelitian di awal pada dahulu sebelum saya masuk terkait dengan potensi ekosistem lamun di Pulau Bintan. Mungkin nanti juga akan dibahas secara bersama. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, jadi topik sore kita hari ini ngelamunnya yaitu terkait dengan diversitas ekosistem lamun di Pulau Bintan,
potensi dan ancaman. Nah, sekilas pertama mungkin di sini juga peserta tidak semuanya tahu ya, mungkin ada juga beberapa yang tahu sih. Mengapa sih Pulau Bintan? Tadi juga sempat disampaikan oleh moderator di awal bahwa Pulau Bintan ini merupakan bagian dari 2.000 pulau-pulau kecil yang ada di Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau, berada di perairan barat Indonesia ya, termasuk wilayah 3T ya, yaitu berbatasan langsung karena wilayah terdepan perbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Jadi Pulau Bintan ini merupakan pulau yang paling besar yang berada di Kepulauan Riau. Tapi walaupun ukurannya paling besar, dia termasuk ke dalam pulau kecil juga karena luasnya hanya sekitar 1.946. Sedangkan definisi pulau kecil kan sama dengan 2.000 atau di bawah 2.000 km persegi. Jadi sebagai rangkaian dari Kepulauan Riau ya, Pulau Bintan ini dia dilengkapi dengan ekosistem laut dangkal yang sangat lengkap ya, meliputi ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang. Jadi jika dilihat ya di Pulau Bintan itu sebaran ekosistem lamun hampir tersebar di seluruh perairan pesisir Pulau Bintan ya, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Akan tetapi sebaran yang paling luas itu ditemukan paling banyak hamparannya di pantai timur ya, di pantai timur Pulau Bintan. Karena apa? Karena karakteristik dari lingkungan, dari ekologinya yang sangat mendukung ya, di mana memiliki pantai yang landai yang cukup jauh, lalu juga memiliki substrat pasir dan perairan yang jernih. Jika dibandingkan dengan sisi baratnya yang memang karakteristik perairannya dia cenderung bersubstratkan lumpur dan relatif lebih keruh karena di sana banyak mangrove juga. Nah, selain itu juga ya, kalau ditelusuri dari berbagai literatur yang ada saat ini 11 dari 15 ya. Total kan berdasarkan referensi terbaru itu di Indonesia ada 17 jenis lamun, termasuk 2 jenis lamun yang ditemukan awetannya. Ada Rupiah maritima dan Halophila becari. Jadi yang eksis ada 15, nah 11-nya ada di Pulau Bintan. Yang ditemukan di Pulau Bintan, 73% lamun yang eksis di perairan Indonesia saat ini ditemukan di Pulau Bintan. Terkadang ketika diskusi ya dengan Pak Wawan juga di sini hadir ya, Pak Wawan Kiswara, peneliti senior di LIPI, dia selalu menyampaikan mungkin ya Halophila becari juga kemungkinan bisa ditemukan gitu ya di perairan Bintan, karena kalau lihat ke literatur gitu kan, dia ditemukan juga di perairan Singapura, di perairan juga semenanjung Malaysia di Johor. Jadi berdasarkan lokasi geografis itu sangat dekat gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk dapat ditemukan di Kepri khususnya di Bintan gitu. Jika ditemukan mungkin totalnya nanti akan ada menjadi 12 mungkin ya ke depan untuk penelitian. Kita tidak tahu ya. Jadi harus selalu sering turun untuk bisa melihat pola-pola dari jenis-jenis yang ada. Baik, selanjutnya kondisi ekosistem lamun ya. Jadi kebetulan ya selama ini dari tahun 2015 sampai tahun 2019 ya, FIKP Umrah pada saat itu juga bersama teman-teman peneliti dari LIPI ya, pada saat itu masih LIPI, melakukan yang namanya RIP Health Monitoring ya setiap tahun sekali, di mana terakhir itu tahun 2019 ya, 2015 sampai 2019 program Coremap ya. Nah, dari data yang ada memang menunjukkan pada saat ini ekosistem lamun ya yang ada di perairan Pulau Bintan berdasarkan 8 titik stasiun pemantauan yang permanen ya yang ada di pantai timur itu trennya mengalami penurunan ya. Trennya mengalami penurunan di tahun lalu di 2024 ya. Saya belum berani publish karena hanya membantu ya. 2024 juga itu juga dilakukan juga pemantauan ya dalam user kolektif ya, di mana 8 titik yang sama ditambah juga dengan titik-titik penambahan titik-titik ya. Jika dilihat memang datanya juga sama ya, trennya juga menurun. Lalu juga kebetulan juga saya dengan Pak Apri ya, di 2 tahun ini juga mendapatkan dana hibah penelitian
mengamati titik lamun ya luar dilihat dari 4 lokasi itu juga trennya disimpulkan sementara berarti ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan ekosistem lamun yang ada di Pulau Bintan. Bagaimana dari segi spesiesnya ya? Dari segi spesiesnya yang kami temukan di sini di lapangan itu ada 7 ya. Karena mungkin terkait lain hal karena yang tadi di awal itu berdasarkan referensi ya Carasia dan N. halus. Ya seperti kita ketahui bersama bahwa 2 jenis lamun tersebut memang jenis yang persisten yang memiliki tingkat kemampuan yang tinggi terhadap berbagai macam kondisi lingkungan perairan sehingga dia dapat banyak ditemukan di lapangan. Nah, selain itu juga pada tahun 2022 ya 2022 teman-teman dari BRIN juga dan saya juga ikut terlibat juga ya berdasarkan data-data yang ada ya. Di sini juga saya lihat ada Pak Happy tadi bahwa dalam buku status Padang Lamun tahun 2022 itu dilihat trennya bahwa di Bintan ini luasan ekosistem lamunnya itu menurun ya sebesar 2,3 hektar per tahun. Itu sedikit gambaran profil terkait dengan kondisi ekosistem lamun yang ada saat ini di Pulau Bintan. Selanjutnya, nah ini juga didukung juga dengan data peta. Jadi peta juga belum update ya. Adapun juga kami sebagai dosen dan peneliti juga di mana di kampus juga ya selama ini hanya bersifat penelitian yang belum cover seluruh wilayah ya bersifat parsial saja. Jadi pertama kali ini dari program Trismades 2006 di kawasan Pantai Timur di Bintan ya. Teman-teman peneliti LIPI pada saat itu ya menyampaikan bahwa luasan lamun rapat itu sebesar 1.336 hektar, lamun jarang itu ada 499,7 hektar dan lamun sedang 730 hektar. Ya, kemudian di 2020 ya kami bersama kolega dosen lain juga melakukan sedikit kajian ya bagian dari ekosistem lamun yang ada di Desa Pangudang juga sama ya. Polanya juga ekosistem lamun yang ada ya dibandingkan dengan data sebelumnya itu juga mengalami penurunan luasan. Nah, itu gambaran terkait dengan ekosistem lamun. Nah, selanjutnya terkait dengan diversity-nya seperti apa ya. Jadi ini data ini masih bersifat sementara ya, data penelitian bersama teman-teman dosen, tentunya juga dengan mahasiswa yang selama ini dibimbing. Jadi ekosistem lamun di Pulau Bintan itu merupakan juga habitat bagi biota laut. Itu juga yang seperti mana kita ketahui bersama ya. Jadi data sementara yang dikumpulkan ya terdapat 28 jenis bivalvia sampai saat ini yang berada di Pulau Bintan pada ekosistem lamun di Pulau Bintan. Lalu juga gastropoda terdapat 43 jenis. Lalu juga ada spons 6 jenis, ikan 34 jenis, lalu juga terdapat juga kuda laut 2 jenis dan yang tidak kalah penting ekosistem lamun di Pulau Bintan itu juga merupakan habitat bagi dugong sebagai mamalia laut yang bersifat herbivore dan keberadaannya saat ini dilindungi. Nah, berdasarkan data-data yang ada juga ya di sini juga hanya cuplikan beberapa data bahwa umumnya kelimpahan biota asosiasi ya yang ada pada ekosistem lamun itu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekosistem lamunnya. Artinya semakin rumahnya sehat pasti jumlah penghuninya juga akan semakin banyak dan semakin sehat. Ini terbukti dari berbagai jenis analisis PCA ya terhadap jenis organisme di sini terhadap bivalvia, begitu juga terhadap kuda laut. Jadi terbukti bahwa ekosistem lamun yang sehat mampu mengakomodir juga tingkat keanekaragaman biota yang tinggi ya di ekosistem lamun yang ada di Pulau Bintan. Selanjutnya yang menarik ya di sini juga saya akan mungkin membahas terkait dengan keterkaitan dengan antara ekosistem lamun dengan dugong. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa dugong sebagai mamalia laut ya yang memakan lamun, satu-satunya yang bersifat herbivore. Saat ini juga di Pulau Bintan juga untuk melihat secara langsung keberadaan dugong itu sangat sulit.
Nah, mungkin berbeda dengan berbagai biota asosiasi yang tadi saya sebutkan, yang umumnya mereka ditemukan pada ekosistem lamun yang bersifat intertidal, artinya dipengaruhi oleh pasang surut. Nah, khusus untuk dugong ini sebagai mamalia laut yang dilindungi ini, dia memanfaatkan ekosistem lamun yang berada di area subtidal. Artinya ekosistem lamun yang selalu terendam ya di kedalaman 5 sampai 7 meter biasanya ditemukan. Jadi ini pada tahun 2020 ya, penelitian mahasiswa bimbingan saya ya di Desa Pengudang, ada suatu pulau namanya Pulau Sumpat ya. Itu ditemukan juga habitat nya dugong ya, habitat makannya dugong. Ini juga waktu itu dengan teman dari BRIN ya, Mbak Mira. Habitat makan dugong dilihat dari jejak makan dugong yang ditemukan, feeding trail. Jadi jika pada hamparan ekosistem lamun yang cukup lebat, lalu juga ditemukan seperti jejak, itu sudah dapat dipastikan memang itu adalah jejak makan dugong. Kebetulan pada kedalaman subtidal tersebut ya, di ekosistem lamun tersebut itu didominasi oleh jenis lamun Halodule pinifolia yang memang salah satu makanan favorit dari si dugong. Jadi dari penelitian tersebut ya dapat diketahui bahwa adanya keterkaitan antara tingkat kerapatan ya, lalu biomasa terhadap luas feeding trail. Artinya semakin rapat si lamun berarti kan semakin banyak ya, semakin banyak juga lamunnya itu juga berdampak terhadap semakin luasnya feeding trail di area tersebut. Artinya semakin sering dijumpai oleh si dugong ya untuk dijadikan sebagai tempat makannya dugong di area tersebut. Ya, di sini membuktikan bahwa dugong masih ada di perairan Pulau Bintan seperti itu ya. Tapi jika memang kita ingin melihat secara langsung ya saat ini sangat sulit karena mereka cenderung sekali menghindar dari aktivitas manusia ya. Dan alhamdulillah juga saat ini juga sudah sangat jarang ya terdengar kejadian-kejadian dugong yang terdampar, baik ditemukan dalam hidup maupun tewas yang ada di perairan Pulau Bintan. Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan penelitian yang sebelumnya. Jadi ini berasal dari data kuesioner ya, bertanya langsung kepada masyarakat ya yang ada di 4 desa ya. Pada umumnya masyarakat pesisir ya, maaf, dari 5 desa, yang ada di 5 desa tersebut juga sudah mengetahui ya terkait dengan dugong, lalu tingkat kemunculannya juga beragam, ada yang di beberapa lokasi itu juga sudah hampir tidak pernah ditemukan, ada juga yang masih pernah melihat ya, ada juga yang dalam persentase yang kecil dan mayoritas masyarakat sudah paham ya, sudah tahu bahwa habitat si dugong ini berada dari ekosistem lamun. Jadi umumnya penyadartahuan masyarakat mengenai dugong dan lamun ini juga sudah cukup baik ya. Dilihat juga ini mungkin dari pengaruh ya atau dari program-program yang sudah lama dijalankan ya dari para peneliti ya, stakeholder lainnya seperti tadi ya kegiatan Trismades, lalu juga kegiatan Kormap, lalu ada kegiatan DSCP juga yang mana telah melakukan literasi-literasi kepada masyarakat terkait dengan si dugong dan pentingnya habitat lamun di area penelitian ini. Jadi juga di sini juga secara langsung juga divisualisasikan ya daerah-daerah mana saja yang memiliki ancaman sedang, rendah, dan ancaman yang sangat berat terhadap lamun. Dilihat dari segi tadi ya, adanya apa namanya pemburuan, lalu juga aktivitas manusia di sekitarnya dan lain-lain. Nah, berarti selanjutnya tadi sudah ya potensi terkait dengan habitat bagi biota. Nah, yang tidak kalah penting juga di sini adalah potensi yang saat ini sedang hangat diperbicarakan adalah terkait dengan potensi ekosistem lamun sebagai karbon biru. Nah, kalau dari biomasa daun sudah jelas ya bahwa biomasa lamun itu pasti bisa melakukan aktivitas penyerapan terhadap karbon ya. Tetapi yang paling uniknya di lamun itu adalah dia sedimen yang berada pada ekosistem lamun juga mampu menyerap atau mengumpulkan ya
karbon yang berasal dari biomasa-biomasa yang dia ikut terendapkan pada sedimen. Yang ini yang tidak dimiliki oleh ekosistem-ekosistem lainnya. Jadi seperti sebagaimana juga disampaikan pada webinar sebelumnya ya, potensi penyerapan pada sedimen ini cukup tinggi ya. Jadi kondisi ekosistem lamun, lalu juga kondisi lingkungan di sekitarnya dan kondisi substrat ini juga sebagai faktor yang mempengaruhi dari besarnya akumulasi karbon yang tersimpan di dalam sedimen lamun. Jika dilihat dalam penelitian yang kami lakukan ya di 2 lokasi, yang pertama adalah di Marang Rapat, yang kedua adalah di Dompak, di mana di Malang Rapat memiliki simpanan total stok karbon pada sedimen sebesar 123,82, sedangkan di Dompak itu lebih besar, relatif lebih besar, yaitu sebesar 142,34 megakarbon per hektar. Jika dikaitkan dengan kondisi lingkungannya, di Dompak itu memiliki tutupan yang lebih tinggi untuk lamunnya, juga di sekitarnya juga terdapat ekosistem mangrove. Jadi adanya ekosistem mangrove di sekitarnya pun juga itu menyebabkan adanya aliran karbon yang bisa masuk ke dalam ekosistem lamun sehingga bisa tersimpankan di dalam ekosistem lamun itu sendiri. Nah, lalu juga tadi sudah dari aspek ekologi ya, sekarang masuk ke dalam aspek sosial ekonomi ekosistem lamun di Pulau Bintan. Jadi seperti apa aspek sosial ekonomi ekosistem lamun di Pulau Bintan? Ini hanya ringkasannya saja, sedikit saja, karena waktunya juga terbatas. Jadi kami sempat melakukan juga penelitian di beberapa desa yang ada di pesisir Pulau Bintan. Memang mayoritas masyarakat sudah paham ya apa itu ekosistem lamun, sama seperti tadi ya, 99% masyarakat tahu dan paham ya apa itu ekosistem lamun. Dan mayoritas mereka juga menjawab bahwa pentingnya ekosistem lamun ya. Mayoritas sebesar 78% mereka menjawab bahwa ekosistem lamun di Pulau Bintan itu sebagai habitat bagi biota laut, lalu sebagai area makan sebesar 5%, area penangkapan ikan 11%, lalu area pengasuhan 4%, dan sisanya lain-lain seperti budidaya, perlindungan dari gelombang, dan sebagai penyaring. Nah, seperti kita ketahui karena masyarakat sudah paham ya terkait dengan kondisi atau peran pentingnya ekosistem lamun. Nah, ekosistem lamun di Pulau Bintan sendiri juga itu mayoritas berperan di dalam ekonomi keluarga masyarakat pesisir. Jadi mayoritas masyarakat pesisir ya yang ada di pesisir Pulau Bintan ini juga memiliki tergantungan terhadap ekosistem lamun melalui aktivitas perikanan tangkap skala kecil ya, di mana biasanya suaminya terkadang seorang nelayan, istrinya sebagai pengumpul kerang-kerangan. Jadi di Pulau Bintan ini ada budidaya ya, maaf bukan budidaya, ada budaya bekarang namanya, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya sering disebut dengan istilah sea gleaning. Artinya memanfaatkan waktu surut terendah, kalau di Indonesia Timur bameti namanya ya. Memanfaatkan waktu surut terendah di ekosistem lamun untuk mengumpulkan biota-biota bernilai ekonomis yang bisa dikonsumsi ya. Biasanya hanya cukup berjalan kaki dan modalnya memanfaatkan tangan ya. Di mana target-target biotanya seperti kekerangan ya, rajungan, gastropoda ya, ikan dan cumi. Tapi biasanya untuk yang dari aktivitas bekarang ini cenderung kepada bivalvia dan gastropoda. Nah, di sini juga ada juga hasil survei yang menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi masyarakat ya, biota yang ditemukan pada ekosistem lamun itu 31% adalah ikan, lalu ada bivalvia, gastropoda, dan lainnya. Nah, ada hal yang menarik juga rupanya di bulan lalu ya, ketika saya turun ke suatu daerah di Pulau Bintan. Jadi saat ini ya, ketergantungan masyarakat terhadap ekosistem lamun ya tidak hanya terhadap biota ekonomisnya saja ya. Sekarang sudah mulai ya masyarakat di pesisir Pulau Bintan ini memanfaatkan serasah lamun ya di Desa Pengudang sebagai alternatif pencaharian. Jadi kebetulan sekarang sedang angin monsun ya, di mana umumnya nelayan-nelayan itu kan tidak pergi melaut. Nah, dengan angin yang kuat, gelombang yang kuat, itu menyebabkan pada saat ini khususnya di wilayah perairan utara Pulau Bintan itu banyak
lamun-lamun yang terangkat ke pantai, khususnya jenis-jenis Enhalus ya, Thalassia yang berukuran besar, sehingga hal ini juga mungkin menarik jika dikaji lebih lanjut ya, karena banyak biomasanya yang terangkat di angin monsun utara ini menyebabkan juga tutupannya juga berkurang. Lalu sepertinya juga ada potensi karbon yang tersimpan terutama di dalam sedimen itu juga menjadi lepas gitu ya. Ini menarik untuk dikaji, mungkin bisa dikaji lebih dalam ya. Saya lihat di sini juga ada beberapa teman kolega dari peneliti. Jadi dilihat dari pengaruh musim. Nah, serasah-serasah lamun yang terangkat ke pantai itu dimanfaatkan ya oleh nelayan tadi karena dia tidak bisa pergi melaut ya, menjadi sebagai sumber pupuk organik ya. Dalam satu hari mereka sampaikan bisa 100 sampai 200 karung ya, dengan harga satu karungnya itu 4.000 sampai 5.000. Ya lumayan kalau diperhitungkan bisa sampai 1 juta sehari gitu ya, dalam mengumpulkan serasah lamun. Jadi serasah lamun ini dikumpulkan lalu nanti ada pengepulnya ya, dijadikan sebagai sumber pupuk organik ya, ini juga baru. Lalu juga di beberapa desa ya, saat ini juga terkait dengan isu marine debris juga, yang di mana marine debris juga sudah banyak ditemukan pada ekosistem lamun. Nah, ekosistem lamun juga sebagai alternatif juga pencaharian ya, di mana masyarakat mengumpulkan sampah-sampah yang ada di pantai ya, termasuk yang ada di ekosistem lamun. Jadi dari paparan yang barusan saya sampaikan bahwa ekosistem lamun yang ada di Pulau Bintan ini memiliki tingkat apa namanya, yang menyebabkan masyarakat merasa pentingnya terhadap ekosistem lamun. Berdasarkan penelitian yang baru saja di-publish ya di jurnal ya, dari Bu Nurul dan kawan-kawan tahun 2024 disampaikan bahwa nilai ekonomi ekosistem lamun di Pulau Bintan itu sebesar Rp202.421.702 per hektarnya. Jadi cukup besar ya nilai ekonominya dari manfaat yang ada ya, terutama dari manfaat jasa ekosistem sebagai regulator yang cukup tinggi di situ jika saya lihat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam ancaman. Setelah tadi menjelaskan potensi-potensi yang ada, jadi di 2018 ya, menurut papernya Unsworth di 2018 menyatakan bahwa Pulau Bintan ini dia termasuk ke dalam zona kuning, di mana beberapa wilayah mengalami penambahan ya, ada yang berkurang juga gitu ya, mengalami degradasi dalam apa namanya, tidak terlalu besar gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa Pulau Bintan sebagai pulau kecil ya, aktivitas yang masif yang terjadi di darat itu dapat berdampak langsung terhadap ekosistem pesisir maupun ekosistem laut yang ada di sekitarnya. Jadi berdasarkan apa namanya, penelitian tersebut juga di-list ya ancaman-ancaman apa saja yang mengancam ya, seperti tumpahan minyak, aktivitas tambang ya, marine debris, alih fungsi lahan, dan reklamasi. Nah, yang menariknya juga dari segi marine debris juga memang menjadi salah satu ancaman di sini, di mana berdasarkan riset terdahulu ya, itu mayoritas adalah sampah plastik yang ditemukan di ekosistem lamun ya. Yang tentu itu menjadi ancaman juga karena kita tahu bahwa plastik itu sulit terurai. Yang selanjutnya, ini yang sangat krusial sekali adalah terkait dengan alih fungsi lahan ya. Ini ada hasil penelitiannya Pak Happy di sini, kebetulan juga saya lihat tadi beliau hadir, bahwa meningkatnya lahan terbuka di perairan Pulau Bintan, meningkatnya lahan terbuka di Pulau Bintan juga ini menjadi salah satu penyebab diduga ya. Apalagi sekarang posisi Tanjung Pinang ya sebagai ibu kota provinsi juga mendatangkan banyak pendatang yang tidak suka ya, apa istilahnya, suka tidak suka, hal tersebut juga berdampak terhadap banyaknya lahan yang dibuka baik untuk perkantoran ya, perumahan, dan hal tersebut juga berdampak langsung terhadap keberlangsungan ekosistem pesisir. Seperti beberapa waktu yang lalu, 2 minggu di sini ya, 2 minggu yang lalu tepatnya, hujan
dalam intensitas sedang selama 2-3 jam saja itu Tanjung Pinang itu beberapa daerah di Bintan juga termasuk menyebabkan juga banjir ya. Artinya tata ruangnya ada yang salah dengan tata ruang. Apalagi jika ditambah kondisi air laut yang pasang itu menyebabkan banjir yang lama juga. Tentu itu juga juga berdampak langsung ya terhadap keberlangsungan ekosistem lamun. Lalu di sini juga ya saya juga memaparkan juga hasil penelitian dari kolega BRIN juga di sini terkait dengan ancaman yang mengancam keberlangsungan ekosistem di Pulau Bintan ya. Di sini disampaikan bahwa adanya tren peningkatan suhu ya, suhu udara ya, itu juga menjadi salah satu ancaman yang mengancam keberlangsungan ekosistem yang ada di Pulau Bintan, dan sama dengan apa yang disampaikan oleh penelitian sebelumnya tadi ya, terkait dengan peningkatan lahan terbuka ya. Di dalam paper ini juga disampaikan bahwa di Pulau Bintan itu juga peningkatan lahan terbukanya mencapai sebesar 187% ya. Jika dijabarkan di sini dilihat lagi ya, dari tahun 1990 sampai tahun 2020 ya. Itu lahan terbukanya meningkat ya, banyak lahan dibuka sehingga hal tersebut berdampak signifikan terhadap kondisi ekosistem pesisir yang ada di sekitarnya. Nah, menindaklanjuti yang tadi terkait juga dengan kontaminasi sampah laut ya yang ditemukan pada ekosistem lamun ini juga menjadi ancaman. Jadi sekarang ekosistem lamun juga memiliki jasa ekosistem yaitu sebagai pemerangkap sampah. Jadi berdasarkan data penelitian yang kami lakukan ya terkait dengan sampah ini, semakin tinggi tutupan lamun ya memiliki potensi untuk semakin banyak dalam merangkap sampah laut ya. Jika dilihat di sini kondisi sampah laut pada ekosistem lamun yang ditemukan di 4 lokasi ya, di kawasan Pengujan adalah kawasan yang memiliki tingkat kontaminasi sampah laut yang sangat tinggi karena di daerah tersebut juga belum ada aksi pengolahan sampah. Itu juga menjadi tantangan bagi kami di sini juga. Selain itu juga habit dari masyarakat sekitarnya. Sedangkan yang paling terendah yaitu di sini adalah ditemukan di Desa Pengudang ya. Kalau di Desa Pengudang umumnya masyarakatnya sudah paham ya terkait dengan pengolahan lingkungan yang baik dan benar ya. Karena masyarakatnya sudah banyak terpapar dengan literasi ya. Di sini juga saya terlihat tadi hadir juga Bang Iwan ya sebagai tokoh dari Desa Pengudang ya yang banyak berbicara terkait dengan masalah lingkungan ya. Mayoritas sampah yang ditemukan adalah sama ya seperti juga pada ekosistem-ekosistem lainnya, itu adalah sampah plastik yang diidentifikasi lebih lanjut umumnya berasal dari kemasan makanan dan pemakaian kantong. Jadi ketika banyak plastik tidak menutup kemungkinan ya akan ditemukan juga plastik yang ditemukan dalam berukuran mikro. Nah, di sini juga sama saya melakukan kajian juga ya terhadap juga tingkat polusi mikroplastik yang ada pada ekosistem lamun ya di lokasi yang sama seperti tadi kajian makroplastik ya. Pada dua jenis lamun yang berbeda, yaitu pada satu Thalassia yang ukurannya relatif lebih kecil dibandingkan yang kedua, yaitu pada lamun Enhalus. Enhalus ukurannya lebih besar. Jadi hasil penelitian kami menunjukkan bahwa di semua lokasi bahwa ternyata lamun Thalassia ini lebih banyak dia menjerat mikroplastik dibandingkan dengan lamun yang lebih besar. Ternyata ukuran lamun itu tidak mempengaruhi dalam menjerat mikroplastik. Jadi kami berpikir berarti ada faktor lain ya yang mempengaruhi terkait kelimpahan mikroplastik pada daun lamun. Jadi sementara asumsi kami yaitu tingkat kehadiran dan elastisitas si lamun ya karena Thalassia itu lebih elastis ya dibandingkan Enhalus menjadi salah satu faktor ya yang mempengaruhi kelimpahan mikroplastik tersebut. Lalu juga mungkin juga ada dugaan dari kondisi juga senyawa biofilm yang ada pada permukaan daun lamun. Itu gambaran sementara ya terkait dengan mikroplastik yang ada di lamun.
Nah, selain itu juga pada hasil penelitian ini juga diketahui bahwa mikroplastik yang mendominasi yaitu adalah dari kelompok fiber ya, dapat berasal dari serat pakaian, alat tangkap dan lain-lain ya. Jika dilihat ya, data paparan mikroplastik ini yang ditemukan pada ekosistem lamun ya hampir memiliki kemiripan dengan data makroplastik yang sebelumnya saya paparkan, di mana di Penghujan memiliki kelimpahan yang paling tertinggi, lalu juga disusul oleh desa-desa lainnya. Sepertinya ada keterkaitan ya antara semakin banyaknya juga masukan sampah plastik atau tingkat awareness dari masyarakatnya terhadap juga apa namanya kelimpahan mikroplastik yang ada di ekosistem lamun. Nah, selanjutnya terkait dengan tadi potensi dan ancaman ya. Tugas kita adalah sebagai insan yang ada di bumi ini yaitu melakukan upaya pengelolaan. Jadi saat ini ya kita melihat ke belakang ya, aksi pengelolaan ekosistem lamun di Pulau Bintan ini sebetulnya sudah dimulai pada tahun 2007 ya, melalui program Trismades ya, Tricora Seagrass Management Demosaid yang digagas oleh para senior di LIPI pada saat itu hadir ya pada saat ini Pak Wawan, lalu Pak Happy ya, ada Pak Husni juga ya. 2007 sampai 2010 ya melalui pendanaan dari UNEP ya GF di Indonesia. Jadi tujuannya pada saat itu memang untuk menurunkan tingkat ancaman terhadap padang lamun di perairan Pulau Bintan. Selama kurang lebih 4 tahun proyek tersebut berjalan, di mana telah mencapai 3 luaran ya. Yang pertama adalah meningkatnya upaya pengelolaan padang lamun di 4 desa yang alhamdulillah sampai saat ini tulisan-tulisannya, pelang-pelangnya masih ada ya, tertulis ya, tugu-tugunya masih ada. Selamat datang di kawasan konservasi Padang Lamun jika kita lihat di Berakit, di Teluk Bakau, Malang Rapat dan Pengudang ya. Melalui pada saat itu juga Perdes ya. Lalu juga meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga keberlangsungan padang lamun dan meningkatnya mata pencaharian masyarakat yang berbasis kepada prinsip keberlanjutan lingkungan. Lalu juga kalau tidak salah saya dengar juga pada saat itu juga sudah ada juga forum ya, forum komunikasi antara stakeholder ya terhadap konservasi ekosistem padang lamun yang ada di perairan Pulau Bintan. Ya, itu proyek yang dilaksanakan pada 2007 sampai 2010. Ya, jadi boleh dikatakan pada saat itu proyek ini sudah berjalan dengan baik, tetapi seperti kita ketahui pada umumnya bahwa biasanya ya proyeknya selesai. Nah ini yang perlu kita tindak lanjutnya adalah masalah keberlanjutan setelah itu ya untuk pengelolaan ekosistem lamun ke depan. Nah saat ini yang sudah dilaksanakan ya antara pemerintah provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan ya dibantu juga oleh para stakeholder, para NGO ya. Wilayah perairan timur Pulau Bintan statusnya sudah ditetapkan menjadi Taman Wisata Perairan. Artinya sudah masuk ke dalam kawasan konservasi perairan nasional di mana dari luasan sebesar 138.000 hektar itu terdapat beberapa zona inti di area Padang Lamun. Ini per tahun 2022 SK-nya dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kedepannya ya seperti yang saya dengar saat ini sedang disusun rencana-rencana aksi ya di sini ada juga mungkin perwakilan dari DKP untuk melakukan aksi ke depannya ya, terkait dengan upaya perlindungan habitat lalu juga kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam menjaga keberlangsungan ekosistem yang ada di pesisir Pulau Bintan. Nah, itu yang sudah ada ya. Saat ini sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan nasional. Lalu juga ada alternatif lain yang coba ditawarkan mungkin ya dalam paper yang diterbitkan oleh teman-teman dari BRIN terkait dengan persepsi dari stakeholder terkait untuk pengembangan ekowisata berbasis ekosistem Padang Lamun. Jadi hal ini juga jika dibaca lebih lanjut dalam rangka menjaga keberlangsungan ekosistem lamun, lalu juga ada aktivitas wisata
yang dimana dana dari aktivitas wisata tersebut yang terkumpul bisa dikelola ya untuk aksi-aksi seperti restorasi, lalu juga aksi-aksi konservasi lainnya. Karena jika dilihat di beberapa negara lain juga ternyata melakukan hal yang sama ya dalam rangka melakukan konservasi atau menjaga keberlanjutan dari sebuah ekosistem perairan yang memiliki nilai penting. Baik, kesimpulan yang dapat disampaikan terkait dengan webinar kali ini, yang pertama adalah ekosistem lamun di Pulau Bintan memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi, baik dari sebaran jenis lamun maupun biota asosiasi pada ekosistem lamun. Keberadaan ekosistem lamun di Pulau Bintan sangat dirasakan oleh masyarakat pesisir, baik sebagai sumber pangan dan sumber ekonomi keluarga. Yang ketiga, adanya ancaman yang terjadi berdampak kepada tren penurunan luasan ekosistem lamun di Pulau Bintan. Diperlukan upaya pengelolaan yang terintegrasi di sini implementasikan. Ini pantun pentingnya tadi sudah sempat dibacakan oleh Pak Dekan sepertinya ya. Akan saya bacakan lagi yang lain ya sebagai penutup presentasi saya sebentar. Berlayar perahu ke Pulau Bintan, melihat burung di atas dahan. Lamun hijau harta lautan, lindungi ekosistem untuk masa depan. Satu lagi, kain tenun dari Tanjung Pinang, cantik warnanya menarik pandang. Lamun tumbuh, biota pun senang, ekosistem sehat, kita pun tenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aditya atas paparan materinya. Tentu banyak yang mungkin akan bisa didiskusikan dari pemaparan Pak Aditya tadi. Kami buka sesi pertanyaan bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Maaf saya Pak Tri. Ya, silakan Pak. Pak Tri sudah bisa bicara? Silakan, bisa Pak. Boleh Pak. Pertama adalah masalah diversitas yang kaitannya tadi yang diterangkan oleh Pak Adit, atau saya biasanya panggil Kang Adit. Maaf Pak, suaranya tidak terdengar Pak Husni. Pak Husni. Pak Husni. Mungkin bisa ke yang lain dulu. Baik. Pak. Ya. Ke yang lain dulu, kami persilahkan Pak Zaki Widanto. Ya, halo, ini terdengar? Terdengar Pak Zaki. Oh ya, siap, terima kasih. Maaf, Selamat sore. Pak Tri. Mungkin anunya barangkali sinyalnya yang kurang. Yang kedua adalah apa yang selalu saya bicarakan dengan teman-teman luar negeri, bahwa itu akan berbeda ekosistem lamun dengan padang lamun. Artinya, jika berbicara dengan ekosistem lamun, berarti berbicara dengan lingkungan-lingkungannya, termasuk tadi yang diterangkan oleh Pak
Adit, bahwa ada moluska, ada gastropoda, ada biota lain, ada ikan dan sebagainya. Tapi kalau berbicara dengan padang lamun, sesuai dengan perdes kita dulu yang waktu Trismades, kami selalu berbicara dengan padang lamun, adalah padang lamunnya sendiri, tanpa membicara tentang ekosistemnya, sehingga seagrass ekologi perlu klarifikasi lagi oleh Pak Ari, khususnya kepada mahasiswa, bahwa beda ekosistem lamun dengan padang lamun, beda seagrass ekosistem dengan seagrass bed. Jadi itu perlu dijelaskan, karena kalau tadinya berbicara mengenai ekosistem lamun yang biru tadi, berarti akan berbeda kalau berbicara dengan padang lamun yang kaitannya menghasilkan karbon dan sebagainya. Untuk itu sekali lagi saya berharap bahwa Sinyal ya. teman-teman itu berbeda ekosistem lamun. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Husni. Ditampung dulu ya Pak Adit ya. Ya, baik. Yang berikutnya kami persilakan tadi yang kedua Pak Zaki tadi ya. Silakan Pak Zaki. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya Zaki Widanto, sekarang sedang studi di S2 Master of Marine Biology di James Cook University Australia. Salam kenal semuanya. Dan saya juga masih mahasiswa muda, jadi kalau boleh jangan Pak, agak kurang enak saya. Masih Gen Z. Ya, mungkin saya ada dua pertanyaan kepada Pak Aditya. Yang pertama saya penasaran Pak mengenai sosioekonomiknya di Pulau Bintan Pak. Karena meskipun dengan seagrass yang sangat gede gitu, tapi tampaknya masyarakatnya itu tersirat itu seperti awam terhadap itu. Dan kemarin saya pernah ketemu teman dari Bintan itu, dia bilang kalau orang Bintan itu melihat padang lamun itu jelek karena dia hanya membawa serasah ke pinggir pantai. Apakah itu benar atau enggak ya? Seperti itu. Jadi bagaimana kondisi asalnya dari lokal ecological knowledge dari masyarakat-masyarakat di Bintan. Dan yang kedua mungkin sedikit personal saya kalau saya sedang melakukan penelitian mengenai Seagrass Ecosystem Service dan mengenai framework baru itu namanya Seagrass Contribution to People. Jadi dia tidak menilai ekosistem service dari segi financial economic tapi juga dari segi culture. Dan itu saya penasaran bagaimana di Bintan itu dari tahun ke tahun apakah mereka punya culture asalnya, kemudian jika ada apakah bisa menghilang sehingga tadi itu apa pembukaan lahan, degradasi sampah plastik seperti itu. Sekian. Baik, terima kasih Mas Zaki. Mungkin ditanggapi dulu ya Pak Adit ya. Tadi yang pertama dari Pak Husni terkait dengan istilah seagrass ecosystem dan seagrass bed. Yang kedua dari Mas Zaki yang terkait dengan social ecological system, terutama dari persepsi lokal knowledge ya, terkait dengan culture, persepsi terhadap lamun itu sendiri. Dipersilakan Pak Adit. Baik, terima kasih kepada yang pertama ya Pak Husni sebagai yang saya hormati sekali nih para peneliti senior ya untuk lamun. Tadi saya kurang begitu jelas mendengar ya Pak Husni ya, terpotong-potong tadi yang saya dengar tadi hanya sempat ekosistem lamun. Ya betul, kalau ekosistem itu adalah ada interaksi antara biotik abiotik, termasuk juga di dalamnya juga adanya biota-biota asosiasi. Lalu juga yang kedua terkait dengan padang lamun ya. Padang lamun itu kan hamparan lamun ya, si grass bed ya. Jadi mungkin itu yang perlu tadi yang saya dengar ya, yang saya pahami, yang mungkin perlu diluruskan ya terhadap
adik-adik mahasiswa nanti. Mungkin nanti lebih lanjutnya supaya lebih baik lagi menangkap maksud Pak Husni, nanti saya hubungi Pak Husni ya. Karena maaf sekali tadi sepertinya terpotong ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya Pak Husni. Yang kedua tadi terkait sosial ekonomi ya dari Mas Zaki ya, pertanyaannya tadi ada mungkin yang dikenal Mas Zaki terkait dengan pandangan terhadap ekosistem Lamun ya. Mungkin saja pandangan itu berbeda ya Mas ya. Kita juga karena kan Pulau Bintan juga ini kan besar ya daerahnya juga, terkait dengan persepsi ini, terutama dengan persepsi ini. Kebetulan memang kami juga belum belum pernah ya mengcover eh, seluruh wilayah yang ada di Pulau Bintan untuk bertanya terkait dengan local knowledge tadi ya. Eh, nah, kebetulan yang kami survei, yang kami datangi, yang kami teliti sejauh ini masih daerah-daerah memang yang berhubungan langsung, yang berkenaan langsung dengan ekosistem Lamun. Jadi hal tersebut mungkin bisa menjadikan satu persepsi yang berbeda dengan apa namanya yang pernah Mas Jaki dengar tadi. Bahkan saya juga dalam benak saya, karena kan di Pulau Bintan ini juga ada dua dua area administrasi ya, yang satu Kabupaten Bintan, yang satu adalah Kota Tanjung Pinang. Saya yakin juga kalau di Kota Tanjung Pinang, walaupun memang di Pulau Bintan ya, pulau kecil, juga tingkat pemahaman masyarakat terhadap Lamun, peran juga itu saya yakin masih rendah, karena tahun lalu juga dari KKP juga ya ada program sekolah pantai di Kota Tanjung Pinang. Mayoritas peserta pada awalnya juga tidak mengenal dengan baik apa itu Lamun dan perannya. Jadi memang ke depan juga perlu juga diukur ya sejauh mana tingkat pemahaman terkait dengan ekosistem Lamun ini ya, dengan responden yang lebih menyebar lagi tentunya ya, tidak terfokus di daerah-daerah yang selama ini menjadi kawasan konservasi. Itu mungkin Mas terkait yang pemahaman terkait dengan Lamun. Tadi yang kedua maaf terkait apa ya? Kurang begitu jelas pertanyaannya. Oh ya, itu lebih kepada seagrass contribution to people itu namanya. Jadi melihat dari aspek budaya dari masyarakat-masyarakat yang berhubungan langsung dengan Lamun. Apakah mereka mempunyai semacam sistem kepercayaan tertentu gitu, Pak? Apa sistem budaya melihat pandangan Lamun itu seperti apa? Apakah penting? Apakah mereka ternyata hanya sekedar, oh itu hanya rumput di laut gitu? Mungkin Oke. gitu, Pak. Ya, baik, terima kasih. Berdasarkan data yang kami miliki ya di beberapa lokasi yang ada di Pulau Bintan, ya tadi seperti sedikit data sudah sempat saya paparkan bahwa mayoritas mereka tahu dan paham ya peran penting dari ekosistem Lamun. Ya, jadi karena mereka merasakan langsung ya keberadaan ekosistem Lamun itu seperti apa. Lalu selanjutnya ya sebetulnya kami juga ada juga ya data juga yang mayoritas masyarakat juga saat ini menganggap bahwa ini berdasarkan persepsi ya, bahwa mereka menganggap luasan ekosistem Lamun di Pulau Bintan ini juga mengalami penurunan ya. Ada yang menjawab penurunan itu lumayan besar, lalu ada juga yang menjawab sama saja. Ya, kalau yang menjawab bertambah itu sangat sedikit persentasenya ya. Jadi sejalan dengan hasil juga kajian dari di lapangan secara langsung jika melihat kondisi ekosistem Lamun yang ada saat ini. Selain itu juga terkait budaya, mungkin tadi yang sempat saya sampaikan bahwa masyarakat pesisir yang ada di Pulau Bintan ini juga di saat surut terendah dia melakukan aktivitas bekarang tadi ya, sea gleaning, dan mayoritas mereka menjawab ya happy gitu ya dengan melakukan aktivitas sea gleaning tersebut. Di luar tadi ya faktornya untuk memenuhi ekonomi keluarga, ada yang memang karena sea gleaning itu dia sebagai hobi gitu ya. Kalau nggak gitu badannya pegel-pegel, sakit-sakit gitu ya. Itu mungkin terkait dengan local ecological knowledge ya, terkait dengan pemahaman atau persepsi masyarakat terhadap ekosistem Lamun yang ada di Pulau Bintan. Seperti itu, Mas. Jadi kalau mau diulik lagi banyak juga sih ya terkait dengan kearifan lokal atau pemahaman masyarakat, karena di kita juga di beberapa spot di Pulau Bintan juga
terdapat suku laut ya. Mungkin juga Mas Jaki juga tahu mungkin ya terkait dengan suku laut. Itu juga memang mereka biasanya memiliki percayaan atau pemahaman-pemahaman tertentu kearifan lokal yang sangat kental sekali jika berbicara tentang laut. Begitu Mas. Baik, Oh, bagaimana Mas maaf Jaki? Pak Tri, bisa saya tambahkan, Pak Tri, bisa saya tambahkan Pak Adit. Boleh Pak. Kaitannya dengan persepsi sebenarnya mulai dari Teluk Bakau sampai kepada Peludang itu bukan lagi persepsi, karena anggapan masyarakat itu bahwa itu adalah Lamun itu merupakan hal yang berguna buat mereka, sehingga di dalam Perdes itu mereka sudah terbitkan dan 100 kali 100 meter persegi itu mereka itu pelihara dulu tahun 2007, barangkali ada Pak Wawan sampai 2010 kalau saya salah. Itu mereka sudah beranggapan persepsi bahwa Lamun itu merupakan suatu kotoran, apakah mengotori pantai dan sebagainya, karena mereka mempergunakan Padang Lamun itu sendiri sebagai daerah areal untuk mencari ikan dan sebagainya. Setelah ada Perdas dan mereka lindungi semua area itu di daerah Teluk Bakau dan Malang Rapat, itu mereka bisa mendapatkan ikan lebih banyak lagi dari sebelum-sebelumnya. Saya kira itu hanya sebagai tambahan untuk Mas Haki, bahwa itu sebenarnya persepsi itu apa yang dikatakan oleh Pak Adi tadi itu sebenarnya kurang tepat, karena persepsi masyarakat mulai dari Teluk Bakau sampai Peludang itu mereka menganggap bahwa itu penting sekali Lamun itu yang mereka kenal dengan nama Setu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Husni atas tambahannya. Assalamualaikum, Pak Tri, Waalaikumsalam. Ya, Pak Adit. Boleh Pak. saya ini mau tanya sama Pak Adit, juga ada komen buat adik-adik yang Oh iya menjelaskan. Pak Tri. Pak Tri. Begini, pertanyaan saya untuk Pak Adit dulu ya, singkat-singkat aja. Berapa kali dalam setahun pernah ada penampakan dugong? Nah, kemudian yang kedua, apakah selama ini terus ada dilakukan monitoring seagrass? Entah itu bentuk yang sederhana seperti Seagrass Watch, atau mungkin Seagrass Net, atau mungkin Pak Adit punya suatu program sendiri yang berhubungan dengan monitoring Lamun dan daerahnya di mana saja. Nah, kemudian saya ingin mengomentari lagi mengenai peraturan itu tahun 2021 atau 2022 itu mengenai daerah Seagrass itu yang sudah diputuskan sebagai daerah perlindungan atau apa? Tahun 2001 atau 2002 ya? 2022 Pak, SK Menteri. Oke, ya. Jadi tapi tetap yang punya wewenang atau otoriti tetap dari provinsi ya Pak? Iya, DKP Provinsi. Oke, ya. Kemudian yang selanjutnya saya mungkin ingin mengomentari aja. Nah, Pak Jaki Widianto ini berarti adik-adik kelas saya ini dulu sama-sama, saya pernah juga di JCU ya. Begini, kalau kita memberikan komentar mengenai bahwa itu ada persepsi, apakah persepsi itu pernah dituliskan dalam suatu naskah atau suatu tulisan, apakah itu berupa saintifik, itu baru bisa kita ambil. Kalau hanya kata satu orang, apa katanya yang punya resort, itu nggak relevan. Jadi gitu. Kalau Anda mengatakan, oh ini katanya Anda begini-gini, tidak ada. Anda sudah sebagai mahasiswa, ya, Anda sudah levelnya sudah level intelektual. Nggak boleh, oh katanya, itu nggak bisa. Menurut referensi yang saya baca di jurnal A, mengatakan demikian. Menurut apa yang pernah dikatakan oleh Pak siapa, tahun sekian, itu mengatakan persepsinya negatif. Nah, kemudian juga gini, kalau kita mengatakan luasan, itu bisa masing-masing peneliti X atau peneliti A melakukan penelitian mengenai luasan segala macam, apa menggunakan apa? Aeromodeling, apa ground truth atau kombinasi ground truth dengan aeromodeling, dan letaknya di mana saja itu bisa berbeda. Kalau saya melakukan aeromodeling di daerah Teluk Bakau akan berbeda sekali dengan daerah Malang Rapat atau daerah
berakit dengan data yang sama tahun sekian-sekian. Belum tentu berubah, bisa juga bertambah atau bisa juga berkurang. Nah, jadi kita lihat dulu. Kayaknya kita belum ada kesepakatan atau keseragaman bagaimana kita melihat luasan lamun dengan yang standar gitu. Karena ada yang satu menggunakan sedangkan menggunakan remote sensing aja, menggunakan apa dulu? Menggunakan banyak sekali caranya. Belum lagi yang sekarang modeling juga sudah nggak satu teori gitu, bisa berkembang terus ilmunya. Nah, itu aja Pak komentar saya. Saya salut juga mau kasih congratulations buat Pak Adit yang tetap berkiprah secara konsisten di bidang lamun di Bintan. Saya ikut bangga ya, ikut berterima kasih karena proyek lamun yang pernah saya laksanakan di sana, proyek demonstration site itu ternyata berbuah baik. Jadi ada sustainability of the project. Terima kasih Pak Yadit. Salam buat teman-teman di Umrah. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Triadi. Terima kasih Pak Edi. Ya. Pak Adit, tadi ada dua pertanyaan ya Pak Adit. Yang pertama, penampakan dugong per tahun itu seberapa sering? Yang kedua, apakah masih dilakukan monitoring seagrass sampai sekarang? Kalau masih ada, lokasinya di mana saja? Silakan Pak Adit. Baik, terima kasih Pak Apri juga. Terima kasih juga Pak Triedi sebagai senior ya yang membidani Trismades ya Pak Triedi ya. Masih LIPI waktu itu. Jadi terkait dengan dugong ya, kemunculan dugong juga saat ini juga kalau secara langsung memang jarang ya Pak, orang yang berdasarkan laporan-laporan itu semakin sulit Pak ya, mungkin semakin menghindar juga dari aktivitas manusia gitu ya Pak. Lalu sekarang juga sudah jarang juga mendengar ada fenomena dugong terdampar baik sudah mati maupun masih ditemukan dalam kondisi hidup ya di perairan Bintan. Biasanya kalau ada di WA grup itu ramai Pak ya. Tapi sekarang sudah sangat lama sekali jarang info itu beredar ya. Tapi saya yakin pasti dugong itu masih tetap ada Pak yang di perairan Pulau Bintan. Yang kedua menyambung pertanyaan Patri Edi terkait dengan kegiatan monitoring. Jadi Ya. tadi mungkin sudah saya sampaikan ya Pak, tepat saya sampaikan mungkin Pak Tri Edi telat masuknya. Jadi program Kormap itu Pak kerjasama LIPI pada saat itu dengan FIKP itu selesai di tahun 2019 ya Pak 2019. Jadi ada data selama 5 tahun itu tren tutupan di 8 titik yang stasiun permanen itu trennya mengalami penurunan, cenderung mengalami penurunan. Lalu di tahun 2024, Pak, karena Kormap selesai, ya selesai juga kegiatannya. Di tahun 2024, tahun lalu, Pak, ada juga kegiatan pemantauan ya sama ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait dengan titik yang sebelumnya ditambah beberapa titik ya. Saya tidak berani publish datanya di sini. Sama Pak, trennya juga cenderung mengalami penurunan, Pak. Jadi trennya di Bintan ini sekarang tutupannya mengalami penurunan. Nanti mungkin yang berwenang yang akan mempublish datanya di sini seperti apa, tapi gambarannya seperti umum seperti itu. Lalu juga tadi menyambung yang Patri Edi tanyakan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di kampus, juga kami juga di sini secara berkala juga melalui kegiatan akademik ya. Kami juga sering juga Pak melakukan explore daerah-daerah yang selama ini belum pernah terangkat ya ekosistem lamunnya, terutama di daerah pesisir-pesisir yang lain di Pulau Bintan dan di pulau-pulau kecil sekitar Pulau Bintan. Jadi melalui aktivitas praktek lapang biasanya ya kita simpan datanya ya ada. Lalu juga terkait dengan monitoring juga tadi juga sempat saya sampaikan di awal. Jadi kami juga seiring berjalan tahun 2024 dan 2023 ini mendapatkan pendanaan untuk penelitian ya. Sekalian juga kami Pak ambil datanya dan di beberapa lokasi sama trennya juga cenderung menurun dalam 2 tahun ini ya. Mungkin juga ada faktor lingkungan atau juga mungkin terkait dengan kalau yang data baru diambil ini kan juga pada saat angin monsun ya tadi saya sampaikan biasanya pada saat monsun ini banyak biomasa yang terangkut ke pesisir akibat gelombang. Mungkin kita juga perlu dimonitoring di pengaruh perbedaan musim. Itu saja mungkin Pak Triedi sekilas gambaran
yang tadi Pak Triedi tanyakan, tentunya kami juga semangat dengan semangat yang berasal dari para senior, para peneliti Lamun yang telah banyak memperkasai kegiatan riset Lamun di Pulau Bintan. Terima kasih Pak Edi, sehat selalu. Terima kasih Pak Adit. Terima Baik, kasih Pak Tri. terima kasih Pak Edi. Kita ke pertanyaan di kolom chat dulu ya Pak Adit ya. Ya, Ini ada dari Bu Susan Luciana. Eh, Sumber-sumber polutannya dari mana saja? Oil spill, plastik, dan sedimen. Selanjutnya, upaya pelindungan apa saja yang sudah dilakukan, khususnya untuk perlindungan ekosistem Lamun di Pulau Bintan selain Trismadeni. Apakah ada upaya kegiatan restorasi untuk Lamun yang terdegradasi? baik. Terima kasih pertanyaannya Teh Susan. Jadi yang pertama ya, terkait dengan ancaman polutan ya, yang sering masuk itu adalah terkait dengan aktivitas oil spill ya, apalagi pada saat musim monsun seperti ini, angin utara itu sampai saat ini ya belum dapat teridentifikasi dari mana dalam tanda kutip aktornya. Tapi yang jelas itu dari luar perairan Indonesia yang masuk ke dalam perairan kita karena berkaitan juga dengan arus yang masuk ya. Sebetulnya terkait dengan oil spill ini juga ya sepengetahuan saya ya karena sudah menjadi masalah langganan setiap tahun ya itu juga sudah sampai diadvokasikan kepada tingkat nasional karena ancamannya juga bukan hanya kepada Lamun ya semua hampir ekosistem pantai dan pesisir terdampak mangrove terumbu karang bahkan juga aktivitas pariwisata di sekitar Lago ya yang terkadang ketika oil spill ini minat wisatawan dari luar masuk ke Bintan menjadi berkurang gitu ya tapi juga dari kita juga advokasi sudah sampai tingkat nasional pada saat itu juga sudah sampai Kemenkomarves ya masih ada Kemenkomarves tapi lagi-lagi juga eh, belum mampu ya mengatasi permasalahan oil spill tersebut. Ya, sekilas terkait oil spill seperti itu. Yang kedua, mungkin terkait dengan plastik ya, sampah ya. Jika diidentifikasi sampah ini ya, dia juga bersifat musiman juga, ya, bergantung kepada arus perairan juga. Ketika monsun utara, biasanya daerah utara itu akan meningkat sampahnya ya ketika anginnya dari selatan, daerah selatan biasanya yang lebih banyak sampahnya. Tetapi mayoritas sampah yang masuk kepada ekosistem Lamun ya masih diduga berasal dari sampah-sampah lokal ya, artinya masyarakat sekitar ya. Tetapi juga karena Bintan ini berada di wilayah perbatasan, jadi kami juga sering menemukan ya sampah-sampah kemasan yang berasal dari luar negara ya. Dilihat dari tulisan kemasannya, oh dari Malaysia, dari Cina, juga Filipina terkadang juga masuk. Walaupun memang dia frekuensinya masih lebih rendah dibandingkan dengan sampah-sampah yang diduga berasal dari aktivitas masyarakat di sekitar. Lalu untuk aksi mengurangi ekosistem Lamun yang terdegradasi ini, ya beberapa juga di kita ada semakin ramai ya aktivitas-aktivitas dari para mitra NGO. Di sini juga ada mungkin jika selama ini atau akhir-akhir ini juga ada berita yang terkait dengan aksi penanaman lamun yang diinisiasi oleh salah satu pihak swasta di Pulau Bintan itu juga merupakan sebagai upaya ya karena apa dalam rangka menanam lamun ya yang berasal dari benih lamun and halus kalau tidak salah. Lalu juga tapi hal tersebut belum dilakukan dalam skala cakupan yang besar ya karena masih di dalam area yang sempit ya sehingga ke depan memang hal restorasi ini juga masih perlu dalam pengkajian lebih lanjut gitu ya. Apalagi misalnya jika ingin transplant karena di sisi lain juga kondisi lamunnya juga kalau transplant berarti kan diambil dalam jumlah banyak dan belum tentu juga hidup dan itu juga menjadi sebuah ancaman tersendiri juga gitu ya. Jadi masih perlu research and development ya terkait dengan restorasi ekosistem lamun yang ada di Pulau Bintan. Ya, mungkin itu saja sedikit ulasan atau jawaban terhadap pertanyaan dari Teh Susan, Mas Afri. Baik, selanjutnya dari Bu Novita, pertanyaannya, apakah ada juga melakukan asesmen
Seagrass Ecological Quality Index, Pak Adit. Baik, terima kasih untuk Bonavita. Untuk Seki juga saat ini juga sedang ada juga penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa bimbingan saya untuk pesisir timur Pulau Bintan, tetapi karena masih dilakukan penelitian sehingga datanya masih belum bisa dirilis. Itu saja mungkin jawabannya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Indarto. Ini saran ya, yang pertama itu terus dilakukan pemantauan terhadap kondisi ekosistem lamunnya. Yang kedua pertanyaannya, apakah jenis Halodules spinulosa yang dulu ditemukan di Tanjung Brakit masih ada, Pak? Baik, Pak Happy, terima kasih atas masukannya untuk pemantauan ekosistem lamun dan lahan terbuka. Nah, terkait dengan Halopilas spinulosa mungkin ya. Kalau Halodule kan pinnifolia dan uninervis. Halopilas spinulosa, Pak, saya di Bintan kebetulan belum pernah menemukan, tapi kan berdasarkan penelitian terdahulu ada. Bahkan saya pernah menemukan Halopilas spinulosa itu di pulau kecil yang sudah masuk ke wilayah Batam dan juga di perairan Lingga. Jadi di Bintan saya belum pernah menemukannya, Pak. Terima kasih. Baik. Selanjutnya ini dari Pak Andri Irawan. Akan ada rehabilitasi lamun di Bintan Utara. Apakah kondisi di Bintan Utara itu degradasinya lebih besar dibandingkan di pesisir timur Pulau Bintan? Silakan Pak Adit. Nah, itu juga apa namanya, saya belum bisa pastikan ini untuk jawaban yang Kang Andri karena kan sebelum melakukan aksi rehabilitasi eh, harus disurvei dulu ya seperti apa perubahan luasan dari tahun ke tahunnya. Tapi jika dilihat ya, contoh perairan Utara Bintan itu masuk perairan Berakit dan perairan Pengudang ya. Ini berdasarkan data tutupan saja ya, terakhir survei 2024. Umumnya tutupannya masih relatif lebih bagus ya di perairan Pengudang dan Berakit jika dibandingkan di perairan timur ya seperti Malang Rapat, Berakit dan Malang Rapat, Teluk Bakau. Itu sedikit gambaran Kang Andri ya. Jadi dari kondisi tutupannya seperti itu, utara umumnya masih lebih bagus ya. Walaupun kalau lihat kemarin di Desember ini ketika ke Pengudang banyak juga yang terangkat akibat arus dan gelombang ya, serasah lamunnya. Baik. Mungkin terakhir ini ya, penanya terakhir karena mengingat waktu kita sudah hampir habis. Silakan Bang Iwan, Pengudang. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iwan. Salam sejahtera. Ya, ini terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini Pak Adit merupakan dosen juga sekaligus sahabat akrab yang selalu banyak berdiskusi dan memberikan penyadartahuan terkait ekosistem pesisir, bukan hanya Lamun saja tapi mangrove dan juga terumbu karang. Dan alhamdulillah juga ya Pak Adit dan juga rekan-rekan di Umrah merupakan induk kami lah, istilahnya induk semang kami di pegiat lingkungan dan Pokdarwis, tempat bertanya dan tempat belajar. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan juga dan mungkin menjadi bahan diskusi buat Pak Adit dan Bapak Ibu semuanya terkait dengan ya itu tadi ancaman yang menjadikan tren tutupan lamun setiap tahunnya itu semakin berkurang dan berkurang. Ya memang pada kenyataannya saat ini memang ancaman yang sangat masif itu masih berputar pada slide oil dan plastik yang ya agak miris ya, bukan agak miris lagi, sangat miris sebenarnya karena udah terjadi puluhan tahun tapi dari pemerintah dan stakeholder pun belum ada satupun tindakan nyata untuk bagaimana mengantisipasi atau mengurangi dampak dari limbah plastik itu yang tentunya akan mengancam ekosistem pesisir ya, dan tanpa kita sadari juga mikroplastik itu dari hari ke hari, detik ke detik itu sudah kemungkinan juga sudah banyak masuk di tubuh kita karena sudah tersebar di seluruh biota laut dan biota lautnya itu kita konsumsi sehari-hari. Nah itu juga menjadi bahan
pemikiran yang sampai saat ini belum ada solusinya. Nah, tapi kalau di daerah resort ataupun daerah yang dipikirnya strategis, nah itu cepat-cepat itu ya diinikan. Cuman kalau di pesisir ini sama sekali saya lihat dari kurun waktu berapa puluh tahun ini belum ada penanganan yang signifikan. Terus yang kedua, memang dibutuhkan sinergivitas dan kerjasama antar stakeholder ya untuk terkait dengan bagaimana penyadartahuan lamun ya. Alhamdulillah ya masyarakat memang sudah sangat tahu sekali tentang apa itu penting dan manfaatnya lamun, tapi memang bukan hanya sekedar tahu saja, tapi memang benar-benar diaplikasikan secara nyata melalui kepedulian dan melalui juga istilahnya saling menginformasikan, saling menjaga ekosistem pesisir. Nah, dari program Prismades yang 2007 sampai sekarang memang sangat baik sekali ya, namun sangat disayangkan juga memang ini nggak tahu lah ini salahnya di mana. Jadi bangunan-bangunan, pelang-pelang dan lain-lain itu sangat sudah tidak terurus ya. Nah ini sebenarnya saya tertarik tadi yang Pak Adi katakan bahwasanya ini dari sisi artinya kita pahami bersama bahwasanya tindakan rehabilitasi ataupun restorasi tanpa ada efek ekonomi bagi masyarakatnya, saya pikir juga itu akan program apapun itu juga di akar rumput tidak akan berjalan dengan baik gitu ya. Jadi apalagi dengan adanya antara Sigres dan Lamun itu adalah Sigres dan Dugong itu saling keterkaitan gitu. Jadi Pulau Bintan dengan kaya akan kemaritimannya saya pikir juga harus menjadi mungkin nanti kajian lagi mungkin ataupun sinergivitas antar pemerintah atau stakeholder bagaimana menjadikan Pulau Bintan ini juga sebagai ikon Dugong itu tidak hanya sekedar ikon Dugong, tapi yang dilihat secara nyata itu apa gitu. Karena banyak hal yang akan bisa dipelajari, banyak hal yang akan bisa diambil manfaatnya dari pengembangan Dugong, ya tidak hanya istilahnya menjadi unggulan dari kemaritiman dari Pulau Bintan sendiri, tapi juga itu bisa menjadi pusat riset, bisa menjadi edukasi buat siapa saja yang bisa mendatangkan efek ekonomi bagi masyarakatnya. Dan info ya Pak Adit, nggak sampai sebulan kemarin kayaknya ketemu Dugong tuh Pak Adit di perbatasan daerah Nirwana dan Laguna itu udah mati tapi Dugong. Dan setiap tahunnya kebetulan saya juga sering mengirimkan data-data ke BPSP terkait temuan penyu mati sering ya, dan juga pesut ya, lumba-lumba pesut ya. Nah, jadi ini juga saya pikir pesisir kita, laut kita memang tidak sedang baik-baik saja gitu. Jadi memang dibutuhkan konsistensi yang tidak hanya sekedar retorika dan seremonial belaka, apalagi lamun ya memang yang saya pelajari, yang saya pahami dari Pak Adi dan dari Umrah bahwasanya serapan karbon itu lebih besar ketimbang yang lainnya. Jadi ya dibutuhkan upaya real ya, tidak hanya retorika saja, apa yang bisa dilakukan, dilibatkan bersama masyarakat. Itu saja Pak Adit. Nanti yang lain-lain ngobrol aja kita. Baik, Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adit mau ditanggapi? Silakan. Baik, terima kasih Bang Iwan. Bang Iwan ini salah satu pejuang lingkungan yang sangat gigih sekali ya dengan aktivitas-aktivitas kesehariannya terkait dengan lingkungan. Jadi tadi banyak masukan, betul Bang Iwan. Jadi terkait dengan pengolahan ekosistem lamun juga ke depan ini juga tidak bisa kita jalan masing-masing ya. Memang perlu kita antar stakeholder ini juga bertemu ya, berkomitmen aksi-aksi apa yang ke depan ya yang dapat dilakukan dalam rangka menyelamatkan tadi ekosistem lamun di Pulau Bintan ya. Data sementaranya sudah ada menunjukkan trennya seperti apa, sehingga ke depan kan butuh aksi nyata ya, tidak hanya sebatas retorika dan seremonial saja. Saya sangat setuju tadi. Jadi memang butuh bergandengan tangan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem lamun yang ada di Pulau Bintan ini. Terima kasih Bang Iwan. Kapan-kapan kita duduk kembali. Baik, itu saja mungkin Pak Moderator atas diskusi sore ini. Maaf, ada satu saran buat Pak Adit, bisa saran Pak. satu buat Pak Adit. Gini Pak Adit, itu kan
dari keempat kesimpulannya itu kan ancaman, hanya ancaman itu dikatakan hanya untuk degradasi saja dan sebagainya. Tapi tidak dijabarkan ancamannya ancaman apa. Barangkali bisa dikatakan bahwa semuanya yang dibilang tadi ancaman itu adalah semuanya aktivitas manusia. Baru di breakdown barangkali itu baru kelihatan. Saya nggak tahu persis apakah ada ancaman alam di sana atau hanya ancaman aktivitas manusia. Itu yang kesimpulan yang terakhir, yang ketiga, Pak. Terima kasih. Baik, saya izin menanggapi ya Pak Husni, terima kasih atas masukannya. Jadi kalau dilihat memang ancaman dari aktivitas manusia ya, yang memang tadi saya sampaikan juga apa yang saat ini paling masif, terutama terkait dari adanya aktivitas pembukaan lahan dan sepertinya itu yang paling banyak berkontribusi dan juga polutan-polutan sebagai ancaman-ancaman penyumbang lainnya. Baik, Baik. terima kasih. Mungkin nanti saya sebelum menyampaikan kepada moderator, mengembalikan kepada moderator, jadi saya berucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Juga memohon maaf apabila ada kekurangan selama proses penyampaian. Ya, kita ketahui juga bahwa ekosistem lamun juga keberlanjutannya itu juga sangat penting dijaga. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menjaga keberlangsungan ekosistem lamun. Bagi yang mungkin Bapak Ibu dosen di sini peneliti yang mau melakukan penelitian terkait dengan ekosistem lamun yang ada di Pulau Bintan, ya dengan tangan terbuka kami menyambutnya karena sudah banyak ya melahirkan sarjana, master, bahkan doktor yang berasal dari ekosistem lamun di Pulau Bintan. Demikian itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Adit. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi kita sudah lewati sesi diskusi, banyak perbincangan menarik, masukan terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Semoga hasil dari diskusi kita ini bisa ditindaklanjuti melalui kolaborasi riset ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Baik, nah perlu kami informasikan untuk sesi berikutnya, insya Allah nanti akan diisi dari teman-teman Unpad ya. Mudah-mudahan nanti kita menunggu informasi selanjutnya terkait dengan sesi yang ketiga. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya berpantun sedikit untuk penutup. Memancing pari di tepi pantai, masak berkuah sedap dimakan. Webinar hari ini telah selesai, silap dan salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli mau dibalas pantunnya Bu Yuli? Nanti panjang nanti kita mau sholat lagi. Iya, baik. Ya, Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.